Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Susilo, NIM 2102 17119, kelas SMD. Saya akan presentasikan dengan tema praktek sewa menyewa lahan di desa Taman Sari, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki hubungan kebutuhan erat dengan tanah, di samping kebutuhan mendasar lainnya yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Hampir tak satupun benda di muka bumi ini tidak membutuhkan tanah sebagai tempat untuk menentukan keberadaannya. Misalnya, rumah, kantor, lapangan, sepak bola, pemakaman, lahan pertanian, dan lain-lain. Lahan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut sebagai sarana persediaan pangan bangsa dan sumber penghasilan bagi masyarakat Indonesia, merupakan negara kepulauan. Juga bisa dikatakan sebagai negara agraris karena faktor luas wilayah dan mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Karena faktor luas wilayah dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, manusia sebagai makhluk hidup sosial yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Seperti bentuk kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia di dalam bermuamalah. Di dalam syariat Islam dibahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua macam hal, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah seperti wajibnya sholat, zakat, puasa. Sedangkan hukum muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara dua sesama manusia, baik manusia dengan kehidupannya maupun manusia dengan alam sekitarnya. Atau bisa disebut juga dengan hablum minan nas dan hablum minal alam. Terus yang pertama, di sini ada kita pengertian sewa menyewa. Pengertiannya bisa disebut juga dengan ijarah. Dalam bahasa Arab bisa disebut dengan ijarah, seperti yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu kegiatan muamalah dalam rangka keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Secara etimologi dapat berarti ba'i manfaah, yang berarti pemilikan atas manfaat. Di sini ada rukun ijarah yang terdiri dari pihak yang pertama, yaitu pihak yang menyewa, yang kedua pihak yang menyewakan, yang ketiga benda yang diijarahkan, dan keempat akad sigot, akad ijarah yang harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarah. Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Pada fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI _4/2000 menetapkan rukun ijarah. Sigot ijarah yaitu ijab dan qabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad dan berkontrak. Pihak yang berakad, terus yang kedua pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa, pemberi jasa, dan penyewa atau pengguna jasa. Terus yang ketiga, objek akad ijarah yang manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 296 kompilasi hukum ekonomi syariat tersebut, bahwasanya sigot akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas, namun dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Sedangkan untuk syarat sewa menyewa, pertama kali yang harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perjanjian umumnya.
Analisisnya yang kita ketahui pada permasalahan praktek sewa menyewa tersebut, eh, berdasarkan wawancara dengan pemilik lahan dan penyewa lahan, yaitu Bapak Hafidz dan Bapak Eko. Peneliti akan menganalisis pelaksanaan sewa menyewa lahan berdasarkan prinsip kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Semua pihak yang berkaitan dengan akad harus mengikuti ketetapan yang telah diberlakukan. Konsepnya pada sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh Bapak Hafidz dan Bapak Eko pada umumnya yaitu mendapat rukun dan syarat sewa menyewa yang dianggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada umumnya. Rukunnya sendiri terdiri dari pihak yang menyewa yang bisa disebut dengan musta'ju, pihak yang menyewakan bisa juga disebut dengan muajir, benda yang diijarahkan bisa disebut juga dengan ma'jur, dan terakhir akad. Untuk menuliskan suatu akad, pihak yang telah melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum di sini adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum. Perbuatan hukum di sini adapun kejadian dapat dihukum dengan tatap muka maupun jarak jauh. Muajir haruslah pemilik. Pemilik bisa wakil dan pengampunya. Sedangkan penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad ijarah, dan apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Apabila salah satu dari syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad ini batal. Apalagi kita demikian dalam pasal 297 kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, antara kedua belah pihak harus adanya prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam melakukan kerjasama, karena dengan terwujudnya sikap tanggung jawab dari pelaku sewa, maka akan memberikan pengaruh baik bagi keberlangsungan kedua belah pihak, dan juga harus terdapat juga prinsip kejujuran. Prinsip ini harus ditetapkan dengan praktik sewa menyewa lahan tersebut, karena apabila kejujuran tidak ada sama sekali, akan menzalimi salah satu pihak yang berakad. Sekian dari saya. Allahumma afiq ila kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.